Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Ruang Dialog Podcast. Kali ini kita akan membahas tentang keutamaan sholat dan kenapa sih kita sebagai manusia ataupun hamba Allah itu harus melaksanakan sholat. Dan nanti ini juga sudah ada rekan saya, rekan penyuluh agama Islam KUA Purwosari yang pastinya luar biasa banget, yaitu Ibu. Ya, nama saya Eka Novitasari SPDI, penyuluh agama Islam KUA Purwosari. Oke, Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah Mbak Tiara, sehat. Alhamdulillah. Kalau ini kan bulan Agustus ya Bu ya, ada kesibukan apa nih kalau di Agustus kayak gini? Untuk bulan Agustus ini ya sama seperti bulan-bulan sebelumnya Mbak Tiara, jadi kita tetap melakukan penyuluhan seperti itu. Oh iya baik Bu, berarti masih aktif terus ya setiap bulannya ada kegiatan penyuluhan ke lapangan langsung kayak Insya Allah. gitu. Oke, kali ini kita akan membahas tentang keutamaan sholat tadi ya Bu ya. Ya. Oke, menurut Bu Eka nih kita mungkin ngasih tahu teman-teman dulu atau sobat religi, sholat itu apa sih Bu secara pengertian umumnya aja? Ya. Oke, untuk pengertian sholat itu sendiri, menurut bahasa, sholat itu kan berarti doa ya Mbak Tiara ya. Sedangkan menurut istilah, sholat itu suatu perbuatan atau perkataan, ucapan yang diawali dengan niat dan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan. Siap. Berarti ketika kita melaksanakan sholat di dalamnya itu ada doa-doa, tapi nggak semua orang ataupun kita sebagai hamba Allah itu mengerti apa sih makna ataupun arti dari doa-doa tersebut. Benar nggak Bu? Iya betul sekali Mbak Tiara. Kadang cuma sholat aja gitu ya. Iya, nggak asal tahu artinya gitu. Benar. Jadi iya apal doanya, tapi ya itu pentingnya ilmu itu ya Bu ya. Iya, iya. Jadi kita sebelum melakukan sholat itu alangkah lebih baiknya memang harus disertai dengan ilmu. Ilmunya sholat itu seperti apa, dan dalam sholat juga tidak hanya gerakan-gerakan saja, itu sudah ada yang namanya syarat dan rukunnya sholat, itu ada sendiri ya Mbak Tiara ya. Coba mungkin iya Bu kita sharing nih syarat dan rukun sholatnya itu seperti apa sih? Oh iya, kalau untuk rukun sholat sendiri kan itu mencakup dari niat ya. Yang pertama niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, terus membaca surat Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, sudah beserta tumaninahnya ya. Duduk antara dua sujud, cek akhir, terus bacaan tasyahud akhirnya, lalu membaca sholawat, salam yang pertama dan yang terakhir tertib. Oke, siap. Berarti ada yang namanya itu tumaninah. Iya. Apa sih itu? Nah, tumaninah itu adalah tidak tergesa-gesa atau jeda. Iya, Jadi betul. biar hikmat gitu ya Bu ya. Iya, tenang gitu, harus tenang dulu. Siap, jangan buru-buru ya. Kemudian Bu, yang paling menarik itu sebenarnya kan tadi tentang pengertian ataupun bacaan-bacaan sholat. Mungkin kita bedah salah satunya ya Bu ya, yaitu doa ataupun bacaan duduk di antara dua sujud. Gimana bunyinya? Iya, duduk di antara dua sujud itu doanya seperti ini. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Seperti itu Mbak Tiara. Nah, coba mungkin kita biar sharing juga sama sobat religi artinya apa Bu, karena itu sangat luar biasa sekali ya. Iya, di situ udah mencakup doa yang sangat lengkap sekali Mbak Tiara begitu. Jadi untuk Rabbi firli itu ya Tuhan ampunilah aku gitu kan? Iya. Rabbi firli warhamni, rahmatilah aku, wajiburni, cukupilah gitu ya, perbaikilah keadaanku. Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni, angkatlah derajatku. Warfa'ni wahdini, berikanlah aku petunjuk. Wa'afini itu berikanlah aku kesehatan, keselamatan. Wa'fu anni, maka maafkanlah aku begitu. Jadi sudah komplit sekali di situ. Iya, berarti kayak kita minta taubatan sama Allah Subhanahu wa taala, terus diberikan kelimpahan rezeki, kemudian dinaikkan derajatnya. Kayak gitu ya Bu Betul ya. sekali Mbak Tiara. Dan untuk sholat itu kita jangan hanya menjadikan sholat itu suatu kewajiban, tapi jadikanlah kebutuhan. Betul. Layaknya kita seperti ketika kita lapar, butuh makan, butuh minum, pasti kita akan bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, begitu juga dengan sholat. Ya, Masya Allah Bu Eka ya. Tapi jangan samakan kayak saat kita butuh aja sholatnya gitu Bu, karena Iya. kadang banyak banget nih, apalagi teman-teman yang sekolah baru mau ujian
baru melaksanakan sholat. Terus pengen diberikan rezeki yang melimpah, baru sholat. Tapi sebenarnya sholat itu adalah kebutuhan yang dimaksud kapanpun, dimanapun. Jadikanlah itu sebuah kewajiban dan kebutuhan kita, karena kita kan sebagai hamba Allah ya. Jadi jadikanlah sholat itu sebagai kebutuhan kita, di mana kita juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta tempat curhat kita. Jadi curhat itu tidak hanya ke orang tua, tidak hanya sesama manusia, tapi tuangkanlah segala rasamu di sujudmu ataupun di doa setelah kalian itu selesai sholat. Iya, begitu. betul sekali Mbak Tiara. Jadi apa ya? Kita tuh harus minta ketenangan gitu ya. Sama siapa lagi sih kalau nggak sama Allah, ya kan? Benar. Jadi kalau ditanya Allah itu ada apa enggak ya, secara wujud nggak ada, tapi dekat di hati, gitu ya Bu ya. Harus yakin ya. Betul. Oh iya Mbak Tiara, ada yang lebih penting lagi. Jadi dalam potongan surat Al-Ankabut ayat 45 itu, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat itu menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti itu Mbak Tiara. Iya. Nah itu tadi ya Bu ya, keji dan munkar itu tadi, karena banyak juga manusia yang merasa dirinya itu sudah munkar ataupun keji, jadi enggan melaksanakan sholat. Padahal kan seharusnya tidak seperti itu. Oh iya, betul ya. tidak. Walaupun kita ini ahli maksiat yang mungkin saja aibnya ini sudah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita memiliki kejelekan masing-masing, tapi juga harus tetap melaksanakan perintah-perintahnya, kayak gitu ya Bu ya. Betul. Karena ya itu, Allah itu kan tidak langsung menghukum kita ketika kita melakukan kesalahan dan dosa. Maka dari itu kadang ada hamba-hamba yang berpikir, kenapa ya Allah itu tidak langsung mengabulkan doa-doa kita gitu. Ya itu, Allah itu mungkin bukannya belum mengabulkan, tapi kita sebagai hambanya belum siap menerima. Entah itu perbaikan dari diri kita, terus rasa syukur kita yang kurang, rasa sabar, rasa ikhlas. Jadi perbaiki dulu, barulah kita berharap sama Allah. Begitu ya Bu ya? Betul Mbak Tiara. Mbak Tiara ini memang sudah Masya Allah. Ya Bu, mungkin itu tadi penjelasan singkat kita terkait sholat. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kesalahan kata serta perbuatan yang kurang pas saat menyampaikan tentang keutamaan sholat ini. Jadi pesan saya dan Bu Eka, perbaikilah sholatmu agar amal kita juga baik. Tapi jika sholatmu itu rusak, maka rusaklah seluruh amalmu. Iya, jadi jadikanlah sholat bukan sekedar rutinitas saja, tapi sebagai obat penenang hati, tempat curhat kepada Allah, tempat memohon kekuatan dalam hidup kita. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Gitu aja, saya Tiara dan Bu Eka. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.